Bro, setelah melalui proses diet yang melelahkan dan menyiksa, akhirnya gue berhasil nih bro, mendapat berat badan yang gue mau. Wah, cukai. Hah, kok cuka bro? Selamat bro, maksudnya. Maklum, abis nonton drakor gue, jadi kebawa-bawa dikit lah. Oh, drakor. Duh, kencana? Hah? Cinca? Araso? Otoke? Gak ngerti bro, lu ngomong apaan bro? Iya, sorry. Maksudnya, lu kenapa bro? Kok muka lu kelihatan gak seneng bro? Kan udah berhasil turun berat badannya bro. Seneng sih bro. Memang gue berhasil dapet berat badan yang gue mau bro. Cuman gue gak puas bro. Perut gue masih buncit, masih gelambir sana sini. Gimana dong bro? Makanya, lu kan udah pernah gue bilangin, kalau diet jangan cuman ngejar angka di dalam timbangan bro. Nah, sekarang lu udah dapet nih berat badan yang lu mau. Terus gimana selanjutnya? Gak tahu bro, libur dulu kali dietnya bro. Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Salvador, Matador, Tequila, El Coach. Lu ngapain sih bro? Diet lu bakal kayak VT TikTok bro. Maksudnya gimana bro? Kalau lu buka VT TikTok terus lu diemin gimana bro? Ngulang-ulang terus bro. Nah, pinter. Banyak orang ketika sedang diet hanya memikirkan gimana caranya ngurangin angka di dalam timbangan. Tidak memikirkan selanjutnya harus ngapain. Harusnya gimana dong? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semua yang kita kerjakan lancar-lancar saja. Saya tahu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya buat yang nungguin kemarin di hari Minggu karena saya nggak upload. Tetapi tenang saja, mulai saat ini saya akan upload seminggu 2 kali di setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi terus tungguin. Sebelum saya mulai topik hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join di channel ini. Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Nah sebelumnya saya mau memberitahu bahwa saya sedang bereksperimen di dalam membuat video. Sehingga format video kali ini tidak seperti biasanya. Nanti kalian kasih tahu ya, mana yang kalian lebih suka, format yang seperti dulu atau yang seperti sekarang ini. Di format yang sekarang ini saya akan menyampaikan lebih padat informasi. Dan saya usahakan durasinya nggak panjang-panjang supaya kalian nggak pusing ketika menontonnya. Oke, kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Banyak orang ketika sedang akan memulai diet hanya memikirkan gimana caranya nurunin berat badan. Tanpa memikirkan selanjutnya harus ngapain. Saya tahu memang tidak semua, tapi banyak juga loh. Nggak percaya? Saya juga. Secara garis besar pada umumnya ketika orang memutuskan untuk memulai diet. Diet di sini tentu saja yang dimaksud adalah diet untuk menurunkan berat badan. Terbagi menjadi 3 kelompok secara umum. Siapa yang kelompokin bang? Saya sendiri sih menurut pengamatan saya. Boleh dong. Nah ada kelompok apa saja? Langsung saja kita mulai. Di kelompok pertama adalah kelompok orang yang belum tahu caranya. Nah, di kelompok ini adalah kelompok orang yang belum tahu gimana caranya untuk menurunkan berat badan. Belum tahu ya, karena bisa saja seiring berjalannya waktu dan mereka mau belajar, akhirnya mereka menjadi tahu. Mayoritas orang yang berada di kelompok ini mudah sekali percaya dengan hoax-hoax seputar diet. Contohnya, kalau makan malam bisa bikin gemuk. Atau kalau minum air es bisa bikin gemuk. Kenapa? Jangan-jangan kamu masih percaya ya? Mereka yang ada di kelompok ini juga mudah sekali menjadi target obat-obat pelangsing, jamu-jamu pelangsing yang hanya menjual mimpi. Padahal kalau mau mimpi tinggal tidur aja kali ya.
Terus kira-kira apa yang bakal terjadi dengan kelompok ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa dipastikan dietnya bakal gagal. Kenapa bisa gagal? Ya karena dietnya yang dipakai cara-caranya salah. Karena belum tahu cara yang benar. Contohnya, aku udah diet nih, nggak makan nasi sama sekali. Tapi nggak turun-turun juga berat badannya. Terus kalau ditanya, terus makannya apa? Ya apa saja selain nasi, roti, mie, keripik, dan lain-lain. Aduh. Setelah putus asa, akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan genetiknya. Mungkin memang sudah genetikku menjadi gemuk. Rada pedes ya? Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali, mumpung saya habis makan pedes juga. Kemungkinan yang terjadi yang kedua adalah sukses turun berat badannya secara tidak sengaja. Emang bisa turun secara nggak sengaja? Bisa saja. Walaupun memakai cara-cara yang salah, tetapi akhirnya tidak sengaja dalam kondisi defisit kalori, ya tentu saja bakal turun berat badannya. Yang jadi masalah adalah selanjutnya ketika bertemu masalah-masalah yang mungkin terjadi. Contohnya, berat badannya tiba-tiba stuck, nggak turun lagi. Atau sudah turun tetapi nggak puas dengan hasilnya. Maka akan kebingungan gimana cara ngatasinya. Karena ya memang dasarnya belum tahu apa yang terjadi sehingga bisa turun berat badannya. Nah, kita lanjut ke kelompok orang yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang sudah tahu caranya tapi belum benar dasarnya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ya kelompok orang ini sudah tahu caranya, sudah benar prinsip keseimbangan energinya. Kalau mau turun berat badan, ya harus defisit kalori. Tetapi taunya hanya sebatas itu. Dasarnya yang penting belum benar. Apa sih dasarnya? Saya singkat menjadi 2M. Bukan 2 miliar ya. M-nya ada 2. Ada apa saja sih M2 itu? Yang pertama ada mindset. Dan yang kedua adalah makhluk hidup. Hah? Kalau mindset mungkin tahu bang. Tapi apa hubungannya sama makhluk hidup? Kita bahas satu persatu. M yang pertama adalah mindset. Ketika memulai diet, mindsetnya harus benar terlebih dahulu. Mindset yang salah biasanya dimulai oleh self-hate. Deja vu. Sepertinya saya sudah sering ngomong begini. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ulangi lagi. Ketika kita memutuskan diet karena self-hate ini, biasanya terjadi ketika sering dibully atau insecure dengan badan sendiri. Dan akhirnya memutuskan untuk memulai diet. Apa yang bakal terjadi? Kita akan memiliki mindset maunya cepat, maunya instan. Kemudian kita akan menghalalkan segala cara untuk bisa menurunkan angka di dalam timbangan. Padahal angka di dalam timbangan tidak terlalu berarti. Yang berarti adalah kamu. Karena kamu begitu berarti. Salah ya? Itu mah iklan. Nah, mindset yang benar adalah kebalikannya. Karena self-love. Karena kita mencintai badan kita sendiri. Contoh, ketika kita memutuskan untuk memulai diet karena kita sudah obesitas dan tahu bahwa obesitas bisa berbahaya bagi tubuh kita sendiri, maka kita memutuskan untuk diet. Kemudian M yang kedua adalah makhluk hidup. Ketika kita ingat bahwa kita adalah makhluk hidup, maka kita ingat bahwa kita adalah makhluk dan kita hidup. Puyeng gua. Maksudnya, ketika kita ingat bahwa kita makhluk hidup, berarti kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang hidup. Kira-kira untuk bisa menjadi makhluk hidup, kita butuh apa saja sih? Kita butuh makan, kita butuh energi, kita butuh istirahat, kita butuh gerak supaya tetap sehat, kita butuh olahraga supaya tetap sehat, kita butuh minum yang cukup, dan lain-lain. Sekarang apa yang biasanya terjadi pada kelompok kedua ini? Yang pertama, dietnya sukses, gagal, sukses, gagal. Maksudnya gimana? Maksudnya karena sudah tahu prinsip keseimbangan energinya untuk turun berat badan ya harus defisit kalori.
maka bisa berhasil turun berat badannya. Kemudian gagal. Gagal apa? Gagal maintain berat badannya. Karena biasanya mayoritas orang yang ada di kelompok ini hanya memikirkan gimana caranya biar turun berat badannya. Setelah itu tidak dipikirkan lagi. Setelah itu off dietnya, kembali lagi ke pola makan sebelumnya, pola diet sebelumnya. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya berat badannya naik lagi. Kemudian diet lagi, sukses lagi, turun lagi. Off lagi, naik lagi, gagal lagi. Begitu saja terus siklusnya. Kemudian kemungkinan terjadi yang kedua adalah sukses dietnya dan tetap mempertahankan cara yang penting turun berat badannya. Sampai akhirnya bisa terkena gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Contoh yang secara fisik, karena mindsetnya belum benar dan lupa bahwa kita makhluk hidup, akhirnya rela melakukan cara-cara ekstrim. Contohnya diet very low calorie diet, kebalik. Yang bisa membahayakan kesehatan dan akhirnya benar-benar terkena gangguan kesehatan. Mulai dari gangguan metabolisme sampai gagal fungsi organ-organ kita. Kemudian contoh yang mental. Mental aman, kena mental. Kalau di game kena mental hanya bercandaan. Tetapi kalau di diet, kalau dasarnya belum kuat, mindset kita belum benar, lupa bahwa kita makhluk hidup dan rela melakukan segala cara, benar-benar bisa terkena mentalnya, bisa kena gangguan mental. Contohnya eating disorder. Bahkan ada kasus sampai meninggal karena diet. Kehilangan nyawa karena diet. Serem ya. Tapi ini pernah saya bahas contoh-contoh kasusnya. Yang edisi spesial Halloween. Buat kalian yang belum nonton. Kalau mau nonton, nanti kalian cek di description box. Nanti saya lampirkan linknya. Sekarang kita masuk ke golongan yang ketiga. Golongan ketiga ini adalah golongan orang yang sudah tahu caranya dan sudah benar dasarnya. Ini adalah golongan yang sudah benar prinsip keseimbangan energinya dan sudah benar dasarnya sudah kuat. Sehingga bisa menurunkan berat badan tetapi tetap mencukupi apa yang tubuh kita butuhkan. Sadar bahwa untuk menurunkan berat badan butuh waktu dan proses, gak bisa secara instan. Gak cuman ngejar angka di timbangan karena tahu berat badan itu fluktuatif, mudah naik, mudah turun. Sehingga nggak panik ketika berat badan naik. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Apa yang biasanya terjadi pada kelompok ini? Sukses turun berat badannya, bisa maintain berat badannya, bahkan bisa improve, fokus memperbaiki komposisi tubuh. Tentu nggak ada yang kepengen ada di kelompok satu, bahkan kelompok kedua. Pengennya ada di kelompok ketiga. Gimana caranya supaya kita bisa berada di kelompok yang ketiga? Yaitu dengan belajar dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang nutrisi, tentang tubuh kita. Salah satunya adalah dengan subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian berada di kelompok yang ketiga. Bolehlah promo tipis-tipis. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga info tadi bisa berguna dan bermanfaat buat kalian. Sebenarnya konten kali ini terinspirasi dari permintaan kawan saya. Terima kasih ya buat ide kontennya. Nah, buat kalian yang punya ide konten-konten berikutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu menarik kita bahas bersama. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Selalu terapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Oke. Raja Meksiko, Matadori, Salvadori, Tequila, Elcon. Elcon. Ngopi dulu biar seger. Mati komputernya. Tunggu ya. Sabar ya. Tunggu ya. Mana lu?
yakin nggak kemana-mana. Mari kita ngopi dulu.